Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Salawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siswa-siswi SMP An-Nur level 8 yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan BPI hari ini Bapak akan menyampaikan satu tema, yaitu manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ada satu pertanyaan, yaitu apa tujuan diciptakannya manusia di muka bumi? Maka ada dua jawabannya. Yang pertama, manusia diciptakan di muka bumi tujuannya adalah sebagai abdullah, hamba Allah. Maksudnya manusia diciptakan tugasnya adalah untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah. Jadi apapun kegiatan, apapun aktivitas yang dilaksanakan oleh manusia di muka bumi, itu tujuannya adalah untuk ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah segala aktivitas yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan daripada maksiat. Maksiat itu adalah segala aktivitas yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai abdullah, hamba Allah di muka bumi ini punya tugas, yaitu beribadah kepada Allah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surat Az-Zariyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Pada kalimat liya'budun, untuk menyembah aku, itu di situ mengandung pengertian bahwa manusia diciptakan di muka bumi tujuannya untuk ibadah. Maka orang-orang yang keluar dari tujuan itu, dia mendeklarasikan diri sebagai bukan dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Yang kedua, manusia diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an pada cerita tentang dialog antara Allah dengan malaikat dalam Quran surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan tatkala berfirman Allah kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi itu seorang khalifah. Malaikat berkata, apakah engkau akan menciptakan satu makhluk di muka bumi yang akan merusak dan menumpahkan darah? Allah berfirman, aku lebih tahu dari apa yang engkau ketahui. Dari ayat ini jelas sudah bahwa tujuan diciptakannya manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah. Maksudnya apa? Manusia diciptakan untuk mengelola bumi, memelihara bumi, mengisi bumi dengan hal-hal yang positif. Tidak sebaliknya merusak bumi, menghancurkan bumi, tidak menjaga keseimbangan bumi. Itu adalah keluar dari tujuan diciptakannya manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian khalifah itu sendiri memiliki dua makna.
Makna yang pertama, manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, artinya maknanya secara umum bahwa setiap manusia yang diciptakan di muka bumi itu adalah wakil Allah di muka bumi, dan dia memiliki tugas untuk memelihara bumi ini, memakmurkan bumi ini, mengisi bumi ini dengan hal-hal yang positif dan tidak merusak bumi. Yang kedua, makna khalifah secara khusus, yaitu ada manusia-manusia yang dititipi amanah kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dari tingkat RW, dari tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi sampai di tingkat negara, ada orang-orang yang memang ditunjuk, ditakdirkan, dipilih oleh Allah sebagai khalifah untuk memakmurkan rakyat. Ya, maka orang-orang yang memiliki khalifah, makna khalifah secara khusus, yaitu ditunjuk sebagai pemimpin orang-orang Islam di muka bumi, itu tugasnya memiliki tugas khusus, yaitu mensejahterakan orang-orang Islam. Maka jika ada pemimpin yang mengkhianati rakyatnya, yang mengkorupsi dana negara, yang tidak peduli terhadap kondisi rakyatnya, maka itu adalah orang-orang yang keluar dari tujuan diciptakannya manusia di muka bumi. Kemudian siswa-siswi SMP An-Nur level 8 yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai pelajar, apa yang bisa kita lakukan sebagai pelaksana tugas kekhalifahan di muka bumi? Yang pertama, kita harus memelihara bumi dengan cara pertama, tidak merusak bumi dengan membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik yang bisa merusak lingkungan. Kemudian yang paling penting adalah hidup di dalam bumi, di atas bumi Allah, di kolong langit Allah, dengan ketaatan kepada Allah. Itu yang terpenting. Karena orang-orang yang menginjak bumi ini lalu dia bermaksiat kepada Allah, itu artinya dia sedang mengundang murka Allah. Dan kalau Allah sudah murka, maka tunggulah bencana akan datang silih berganti. Tapi kalau bumi ini diisi oleh orang-orang yang soleh, oleh orang-orang yang tunduk taat beribadah kepada Allah, tidak maksiat kepada Allah, maka bumi ini akan seimbang, tidak akan tergoncang, karena rahmat dan kasih sayang Allah selalu turun kepada orang-orang yang tidak bermaksiat, kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai manusia khususnya, kita tidak lupa dengan apa tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Pertama, kita menjadi Abdullah, hamba yang selalu beribadah kepada Allah. Yang kedua, kita menjadi khalifah Allah di muka bumi, yaitu memelihara, menjaga, dan merawat bumi ini dari segala bentuk macam kerusakan. Demikian, mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaat dari video singkat ini. Terima kasih, wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.